Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan. Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana melakukan analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Ya. Apa sih data panel itu? Data panel adalah kombinasi dari data time series dan cross section. Ya. Dengan menggunakan data panel, kita mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama yaitu ini, pengambilan kesimpulan yang lebih akurat dari model parameter. Keuntungan kedua, dapat menjelaskan kerumitan dari perilaku manusia dibandingkan dengan hanya data lewat cross section atau time series saja. Keuntungan ketiga yaitu penyederhanaan perhitungan dan pengambilan kesimpulan secara statistik. Ya. Jadi dengan menggunakan data panel kita mendapatkan 3 keuntungan. Nah, selanjutnya dengan data panel kita akan mendapatkan atau memunculkan 3 model estimasi di dalam data panel, di mana ketiga model ini kita diminta memilih mana model yang terbaik yang akan kita gunakan sebagai dasar menganalisis. Model pertama adalah common effect, kedua adalah fixed effect, dan ketiga adalah random effect. Jadi kita tinggal diminta memilih apakah common effect atau fixed effect atau random effect yang akan kita gunakan sebagai dasar menganalisis. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan 2 uji secara umum di sini. 2 uji yang dilakukan yaitu yang pertama uji F, ya. Uji F, di mana uji F ini adalah untuk mengetahui atau memilih, ya, apakah common effect atau fixed effect yang terbaik sebagai dasar menganalisis. Lalu ada uji Hausman test yang digunakan untuk menguji apakah fixed effect atau random effect yang terbaik. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan model, ya, contoh model ada 5 variabel, ya, yang terdiri dari 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas. Ya. Modelnya ada sebagai berikut kira-kira, ya. Ada Y sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus beta 4 x4 plus epsilon, di mana variabel terikatnya atau Y di sini adalah belanja modal, sedangkan variabel bebasnya yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua adalah dana alokasi umum atau DAU, yang ketiga adalah dana bagi hasil, sedangkan yang keempat adalah dana alokasi khusus. Ya, di sini perbedaan data panel dengan regresi linear berganda. Data panel di sini menggunakan entitas sebagai pengalinya, sebagai pengali antara entitas dengan periode. Nah, entitasnya yang saya gunakan di sini dalam contoh ini adalah 26 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan periodenya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Nah, dari model ini kita ingin mengetahui, ya, secara simultan dan secara parsial apakah PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Bagaimana cara pengujiannya? Kita menggunakan alat bantu aplikasi eViews. Oke, sekarang kita buka eViews-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi eViews. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu lembar kerja dengan cara klik file, new, work file, ini ya, work file. Nah, pada combo work file create di sini, ya. Dan di sini ada work file structure type. Nah, teman-teman tinggal mengklik sini balance panel. Balance panel, lalu frekuensi tetap tahunan karena kita data tahunan, ya, yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan number of cross sectionnya sebanyak
26 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Klik OK di sini. Nah, setelah terbentuk lembar kerjanya, kita panggil datanya dengan cara klik prop, lalu import file, ya. Kita arahkan ke folder yang ada data kita. Di sini saya gunakan folder yang bahan narsum. Kita klik saja, lalu klik ini data yang saya gunakan ya dalam contoh ini. Oke, finish. No. Nah, kita cek apakah datanya sudah masuk ke dalam sistem eFuse. Nah, di sini ternyata datanya tidak masuk nih. Kadangkala di eFuse itu pada saat kita mengimport file Excel tidak support dengan aplikasi eFuse, sehingga kita perlu menginput secara manual. Namun sebelum diinput secara manual, kita perlu terlebih dahulu merubah display format masing-masing variabel. Di sini kita klik sini, lalu klik kanan mouse, ya. Lalu pilih display format. Pada numeric display kita rubah menjadi fix desimal, lalu checklist, as desimal. Oke. Lalu kita buka datanya, belanja modal tadi ya. Ini kita blok sini, kita kopas ke dalam eFuse, paste, ya. Kita cek ke bawah apakah sudah tepat tempatnya, tepat ya. Nah, ini dilakukan hal yang sama untuk variabel yang lain. Tadi kan ada 5 variabel ya. Ini baru variabel pertama, variabel Y. Sekarang kita input untuk variabel X1, yaitu PAD. Jangan lupa dirubah displaynya. Kalau tidak dirubah, dia tidak akan mau diinput. Fix desimal, as desimal, oke. PAD. Jadi memang harus sabar ya dalam inputnya, tidak usah terburu-buru, karena orang sabar katanya disayang pacar, disayang istri, dan disayang suami masing-masing. Oke, lalu setelah PAD apa itu? Setelah PAD lalu ada DBH atau dana bagi hasil. DBH ya. Oke, DBH. DAU dulu ya, DAU. Ini DAU. Jangan lupa displaynya. Dirubah ini menjadi fix, as desimal, DAU. Kita copy ke dalam eFuse, DAU ya, ini paste. Setelah DAU apa itu? Setelah DAU lalu DBH. Mana DBH? Ini DBH ya. Klik, jangan lupa dirubah menjadi fix desimal, oke, as desimal, DBH. Ini ya, DBH. Lalu yang terakhir adalah DAK. Jangan lupa dirubah display formatnya. Oke, pindahkan ke sini. Nah, sekarang sudah terinput
seluruh data di masing-masing variabel. Ya. Kita cek lagi belanja modal. Ini belanja modal sudah ada ya. Belanja modal sudah ada, DAK sudah ada, DHU sudah ada, DBH ada, PAD ada. Oke. Sekarang variabel tersebut kita kelompokkan ke dalam satu grup. Ya. Kita kelompokkan. Yang pertama adalah belanja modal sebagai variabel terikat. Lalu variabel diikuti variabel X1 yaitu PAD. Variabel X2-nya adalah apa tadi? Kita cek lagi sini. DAU, DBH, DAK ya. DAU, X2, S3-nya DBH, S3-nya DAK. Nah, klik kanan mouse, open as group. Oke, kita simpan grup. Muncul di sini ada variabel grup 1. Nah, dari grup ini kita running menjadi kita hitung analisis regresinya dengan cara klik sini prop, klik make equation. Nah, sudah terbentuk nih sintaknya, yaitu belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH dan DAK serta konstantanya sudah terbentuk, tinggal klik OK saja. Nah, jadi deh, ini model pertama yaitu common effect model. Ya. Common effect model. Di sini kita lihat nih. Nah, untuk regresi pada EFUSE di sini kita tidak direpotkan dengan banyak tabel seperti pada SPSS. Pada EFUSE cukup satu tabel sudah menggambarkan keseluruhan data yang dapat kita analisis. Dari mulai uji F, uji T, koefisien determinasi sampai dengan uji asumsi klasik. Nah, dalam ekonometri ya, dalam ekonometri atau regresi data panel, yang perlu pertama kali kita lihat adalah uji asumsi klasik autokorelasi yang dapat kita lihat dari nilai Darwin-Watson ini. Terlihat di sini ternyata nilai Darwin-Watson sebesar 1,182 sekian. Ya. Maknanya apa? Maknanya bahwa model common effect ini melanggar autokorelasi karena nilai Darwin-Watsonnya lebih kecil dari 1,54. Itu kan ya. Karena sebagai syaratnya menurut Gujarati dikatakan tidak ada autokorelasi manakala nilai Darwin-Watsonnya ini di antara 1,54 sampai dengan 2,46. Ya. Jadi di sini model sini di luar itu lebih kecil daripada 1,54 sehingga model common effect melanggar autokorelasi. Karena melanggar autokorelasi, maka model ini tidak layak untuk kita analisis. Selanjutnya kita tampilkan model fixed effect dengan cara klik estimate ya. Lalu klik panel option. Nah, di sini ada pilihan nih cross section dan period. Di sini pilihannya adalah none, cross section none, period none. Bila pilihannya seperti ini, maka yang muncul adalah output model common effect. Sekarang kita pilih yang untuk yang fix bagaimana. Klik di sini fix effect ya, pada combo cross section klik fix. Yang lain abaikan saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul model fixed effect. Nah, ini ya, fixed effect specification. Fix. Nah, coba kita lihat di sini model fixed effect apakah ada pelanggaran autokorelasi. Nah, di sini didapati nilai Darwin-Watson sebesar 1,794667. Yang berarti angka ini di antara 1,54 sampai dengan 2,46. Maknanya model fixed effect
terbebas dari gejala autokorelasi, sehingga model fixed effect dapat kita gunakan sebagai dasar menganalisis. Namun tadi kan kita baru 2 model ya dari 3. Pertama adalah common effect, yang kedua fixed effect. Ada model yang ketiga yaitu random effect. Sekarang kita tampilkan hasilnya seperti apa dengan model random effect. Kembali kita klik estimate. Model sini biarkan saja. Klik panel option ya. Lalu klik random. Sekarang kita rubah menjadi random. Yang lain abaikan. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul model random effect. Ya. Random effect. Random effect kita lihat juga apakah ada pelanggaran autokorelasi dengan melihat nilai Darwin-Watson. Nah, di sini didapati nilai Darwin-Watson pada ini ya sebesar 1,669. Maknanya model random effect pun tidak melanggar autokorelasi karena nilai ini 1,66 di antara 1,54 sampai dengan 2,46. Baik, jadi kita dari 3 model itu sudah ketahui itu ada 2 model yang baik ya. Ada fixed effect dan random effect. Nah, sekarang kita uji ya. Walaupun tadi common effect secara model ada pelanggaran autokorelasi, untuk meyakinkannya coba kita uji lagi dengan uji F, yaitu untuk menguji apakah common effect atau fixed effect yang baik modelnya. Kita kembali ke fixed effect sini, panel option, kembalikan ke fix ya, fixed effect. Nah, untuk mengujinya apakah common effect atau fixed effect yang baik, dengan cara klik view, lalu fix random effect testing sini, lalu klik ini likely ratio. Nah, di sini kita melihat, yang kita lihat adalah kembali ke teorinya ya. Di sini dikatakan bahwa ini ya, uji F dikatakan jika nilai probabilitas dari cross section F ya, cross section F ini ya, cross section F nilai probabilitanya ya, nilai probabilitanya lebih kecil dari nilai signifikansi, maka yang digunakan adalah model fixed effect ya. Tingkat signifikansi dalam penelitian batasnya adalah 10% yang dapat ditolerir atau ditoleransi. Sehingga dengan maksimal 10% itu kita lihat bagaimana hasilnya, apakah fix atau common effect. Jadi didapati nilai probabilitas cross section F sebesar 0,000. Maknanya lebih kecil dari standar error yang kita tentukan ya. Lebih kecil, karena lebih kecil maka model yang baik adalah fixed effect model gitu ya. Jadi fixed model nih. Nah, dari 3 sudah 1 gugur, common effect gugur. Jadi yang kita pilih adalah fixed effect model. Sekarang dengan fixed effect model kita uji antara fixed effect dengan random effects. Mana yang baik dengan menggunakan uji Hausman. Kita kembali lagi ke views-nya, klik estimate, kita pindahkan lagi panel option ke random. Oke. Nah, di sini dalam tampilan random effect kita klik view, kembali ke fixed effect testing. Nah, di sini yang kita pilih adalah Hausman test. Di sini muncul nih. Apa sih katanya di sini? Teorinya adalah jika nilai probabilitas dari cross section K-square ya, ini ya. Cross section mana tadi? Ya, ini cross sectionnya. Ini nilai probabilitasnya
Jika nilai probabilitas lebih kecil, lebih besar daripada standar error, maka yang dipilih adalah rem. Namun ini gagal besar ya. Jadi kalau lebih kecil, berarti yang dipilih adalah fan atau fixed effect. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini ternyata nilai probabilitas lebih kecil daripada standar error. Maknanya model yang terbaik adalah model fixed effect model. Ya. Jadi dari dua pengujian itu kita yakin dengan uji F membandingkan antara common effect dengan fixed effect, yang terbaik adalah fixed effect. Menggunakan Houseman test membandingkan antara fixed effect dengan random effect pun yang terbaik adalah fixed effect. Oke, sekarang kita sudah dapatkan model yang terbaik. Jadi kita kembali lagi ke sini ke estimate panel, kita pindahkan ke fix. Di tabel inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk menganalisis. Tinggal kita pindahkan ke Word ya untuk diinterpretasi. Sekarang kita baca nih, maknanya apa sih model fixed effect ini? Yang pertama kita lihat adalah uji kelayakan model atau uji koefisien determinasi. Yang dapat dilihat dari nilai adjust R-square ini, di sini didapati bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,9037 ya. 0,9037. Maknanya apa? Maknanya secara model ini sudah sangat kuat menggambarkan hasil penelitian kita gitu ya. Karena dari beberapa teori mengatakan bahwa dikatakan layak atau kuat suatu model jika nilai adjust R-square-nya ini lebih besar daripada 0,50. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sebesar 0,90 ya. Jadi nilai ini menggambarkan bahwa besaran sumbangan pengaruh seluruh variabel bebas terhadap belanja modal sebesar 90,37%. Sedangkan sisanya sebesar berapa tadi itu? Tinggal kurangi ya, 100 dikurangi ini 9,63 ya, 9,63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti. Gitu. Selanjutnya, setelah uji kelayakan model, kita menguji F, uji simultan. Uji simultan dapat kita lihat dari nilai F statistiknya. Di sini F statistik sebesar 51,13914. Nah, dan didapati nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00, yang artinya lebih kecil daripada standar error yang kita tentukan, yang kita gunakan, maknanya secara simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Tadi kita sudah uji kelayakan model, uji F, sekarang uji T atau uji parsial. Secara parsial, ya, pendapatan asli daerah ternyata di sini berpengaruh negatif terhadap belanja modal, ya, yang dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar minus 0,0546, ya, atau minus sebesar 5,46%. Maknanya apa? Oh, ternyata PAD ini, ya, PAD ini bila PAD-nya berkurang, ya, bila berkurang pendapatan asli daerah menurunkan belanja modal sebesar 5,46%. Ya, saya ulangi ya. Jika pendapatan asli daerah berkurang atau menurun, maka belanja modal pun menurun sebesar 5,46%. Sehingga apa? Sehingga di sini dapat kita lihat probabilitasnya. Oh, ternyata PAD di sini tidak berpengaruh secara signifikan. Ya, ada pengaruhnya kecil, bahkan negatif, namun tidak signifikan di sini, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari standar error. Ya,
Di sini probabilitas sebesar 0,58 di atas standar error yang kita tentukan. Ya, jadi PAD pertama, PAD sebagai variabel utama ternyata tidak berpengaruh signifikan. Baik, sekarang kita masuk ke variabel kedua, yaitu dana alokasi umum. Di sini dana alokasi umum ya, berpengaruh negatif sebesar 0,5939 atau dibulatkan menjadi 5940 ya, atau 59,40%. Maknanya apa? Maknanya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 59,40%. Namun pengaruhnya ini tidak signifikan, dana alokasi umum ini. Kenapa? Karena nilai probabilitanya lebih besar daripada standar error yang kita tentukan. Oke, sekarang masuk ke dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil di sini ternyata berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Maknanya, jika dana bagi hasil menurun atau berkurang, akan menurunkan porsi belanja modal sebesar 27,53%. Nah, di sini pengaruhnya sangat signifikan, ya. Dana bagi hasil ini terhadap penurunan dan belanja modal yang dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,02, yang artinya nilai probabilitasnya lebih kecil daripada standar error yang kita tentukan. Maknanya dana bagi hasil ini berpengaruh secara signifikan. Sedangkan tadi S1 PAD berpengaruh namun tidak signifikan. Begitupun dengan DAU, berpengaruh namun tidak signifikan. Sedangkan DBH berpengaruh secara signifikan. Baik, sekarang kita masuk kepada DAK, dana alokasi khusus. Di sini dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,1279. Kita bulatkan menjadi 1280 atau 12,80%. Kita lihat di sini probabilitasnya pun berpengaruh secara signifikan. Maknanya DAK berpengaruh secara signifikan, ya, berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sebesar 12,80%. Nah, jadi dari keempat variabel bebas yang kita teliti, ternyata hanya DBH dan DAK saja yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nah, berarti apa di sini yang dapat kita simpulkan? Ternyata PAD sebagai variabel utama, sebagai pendapatan utama yang diharapkan dapat merupakan porsi terbesar daripada belanja modal, pembentukan belanja modal, ternyata di sini belum dapat memenuhi kebutuhan belanja modal di Provinsi Jawa Barat. Ya. Maknanya apa? Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat harus meningkatkan sektor-sektor yang ada di PAD. Ya. Sektor-sektor itu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD, sehingga PAD ini dapat digunakan untuk menentukan atau membuat belanja modal, sehingga otonomi daerah itu berjalan, tidak mengandalkan dana yang ada di pusat. Dia baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Ya. Lalu permasalahan kedua, di sini ada adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum di sini pun memang tidak berpengaruh, ya. Berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Karena dana alokasi umum biasanya digunakan untuk belanja pegawai, ya. Jadi bukan untuk modal. Mohon koreksi bila salah, ya. Jadi memang dana alokasi umum ini tidak signifikan, ya, mempengaruhi belanja modal, walaupun secara pengaruhnya besar, namun tidak signifikan. Ya. Nah, di sini yang mempengaruhi secara signifikan hanya
dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Maknanya apa? Maknanya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengandalkan dana dari pusat, belum bisa atau belum dapat membiayai kebutuhannya sendiri dari PAD yang dikumpulkan. Begitu kira-kira teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.